Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu. Petugas doa hari ini, Ardian, silakan teman-temannya dipimpin doa dulu. Siap doa, berdoa mulai. Ya. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Belum. Nah, nanti habis ini istirahat kamu sarapan yang cukup ya, jangan kebanyakan makan mie, sosis, nugget, es terus ya. Jajan yang kira-kira yang bergizi, yang ada gizinya. Oke. Nah, coba cek kanan, kiri, depan, belakangmu. Adakah temanmu yang hari ini tidak berangkat? Siapa? Oh, Iren ya, Iren dari kemarin ya sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh. Dan yang di sini yang sehat juga harus jaga kesehatan. Jangan es terus. Nanti pilek, batuk, nanti tidak berangkat sekolah teman-teman. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu lalu. Materi Pancasila minggu lalu belajar apa ya? Minggu lalu belajar pengamalan. Iya. Minggu lalu kamu sudah belajar tentang makna dari sila di Pancasila. Coba sebelum ke maknanya, ada berapa sila ini? 5. Siapa ya? Akif. Sila pertama bunyinya gimana, Akif? Oke, betul. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa ya? Pancasila sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, iya. Iya, betul. Ingat semua. Jangan sampai 5 sila ini
kamu tidak tahu, karena setiap hari Senin, setiap upacara bendera, pembina upacara pasti ngajak kamu untuk menirukan mengucap Pancasila. Ya, jangan sampai nanti ditanya sila ke-1 sampai sila ke-5 tidak tahu atau mungkin kebolak-balik. Ya. Nah, coba makna dari sila yang pertama apa ya? Maknanya ketuhanan, beribadah, sholat. Maknanya banyak sekali dong. Makna utamanya adalah bahwa di Indonesia percaya adanya Tuhan. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada 6. Keenam agama itu memiliki keyakinan dan kepercayaannya masing-masing yang harus kita akui. Harus apa lagi? Meyakini dan harus dihormati. Tidak boleh misalkan kamu punya teman yang agamanya berbeda dengan kamu, ya tidak boleh. Ya, atau misalkan temanmu mau sholat, aku izin dulu ya, mau ibadah dulu, ya tidak boleh. Ya, harus dihargai. Paling tidak mengejek. Paling gampang itu. Ya, oke. Nah, kalau hari ini kamu sudah melaksanakan makna dari sila pertama belum? Sudah kapan? Sholat subuh. Oh iya deh, astagfirullahaladzim. Kamu sholat enggak? Enggak sholat? Oh lagi head, akhirnya enggak sholat. Oke ya, kalau tidak head memang, kalau masih head memang tidak boleh sholat. Apalagi dari sholat subuh terus ke sekolah mengamalkan sila pertama enggak? Apa? Doa pagi. Ini berarti doa pagi beneran ini. Siapa yang tadi ketika doa pagi Bismillahirrahmanirrahim? Ada? Ada. Besok jangan lagi. Oke ya. Ini hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Namun sebelum itu Bu Tiara ingatkan beberapa kesepakatan kelas yang kita terapkan selama pembelajaran. Yang pertama adalah memperhatikan pelajaran dengan seksama. Bu Tiara jelasin, yo kamu memperhatikan. Temanmu berpendapat, yo kamu memperhatikan. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya. Yang diangkat tangan kanan saja, tidak usah dua-duanya. Ya, Bu izin mau ke kamar mandi misalkan, atau Bu izin mau bertanya misalkan. Yang ketiga, menjaga ketertiban, kebersihan dan kerapian kelas, karena nanti Bu Tiara akan ajak kamu menggunting-gunting, ya, memotong-motong. Jadi nanti kebersihan kelompoknya masing-masing harus dijaga. Yang keempat, bersikap sopan dan menghargai perbedaan. Jangan nanti misalkan Ardian berpendapat apa, salah kui, atau misalkan nanti Balki sedang berpendapat kamu Jokowi kui ya salah kui, ya tidak boleh ya. Ini kesepakatan kelas yang kita sepakati di awal tahun ajaran kemarin. Oke. Kemudian hari ini tadi Bu Tiara sudah sampaikan, kamu mau belajar tentang pengamalan sila Pancasila. Buat apa? Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran hari ini adalah kamu akan mampu menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai. Jadi nggak cuma sila pertama kamu sudah menerapkan apa? Berdoa. Tahu nggak yang salah dari sila pertama apa? Doanya sambil guyonan. Nah, itu contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai. Kemudian nanti ada diskusi kelompok. Nanti Bu Tiara akan bagikan lembar. Ini bukan lembar jawab. Ini lembar yang isinya contoh-contoh 15 contoh penerapan Pancasila. Nanti kamu akan menggunting dan mengelompokkan ini. Ini penerapan atau pelanggaran sila ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, nanti akan ada tayangan video pendek. Nah, ini tugas pribadi, ini tugas mandiri. Nanti kamu akan menyebutkan, mencari tahu
Di video itu kira-kira ada pelanggaran atau pengamalan Pancasila apa? Dan sila keberapa? Misalkan seperti itu. Dan yang keempat adalah menuliskan pengalaman pribadi. Karena pengalamannya pribadi, maka nggak mungkin Mutia pengalamannya hari ini sama dengan Kinan. Nggak mungkin plek jiplek sama. Pasti ada yang beda. Misalkan hari ini Mutia berdoa pagi dengan husuk, Kinan doa pagi mencoba husuk tapi digodain terus sama Ryan misalkan. Tidak dongeng, nah, kan pengalamannya beda, ya. Tuh tujuan pembelajaran kita hari ini. Manfaatnya adalah kamu nanti bisa menerapkan itu dimanapun kamu berada. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di masyarakat. Oke, sekarang disiapkan dulu buku pendidikan Pancasilanya. Hah, nggak bawa? Oh iya, benar. Halaman 8, pengamalan atau perilaku yang sesuai dengan 5 sila Pancasila. Minggu lalu sudah kita bahas sila yang pertama. Contoh perilaku atau pengamalannya adalah toleransi. Toleransinya berkaitan dengan agama. Kemudian yang kedua, beribadah. Ada lagi? Yang ketiga, bersyukur. Betul. Nah, itu 3 yang sudah kemarin kita pelajari dan ini ada contoh. Nah, lainnya rajin ibadah sama, menghormati keyakinan orang lain sama, tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Kamu masuk Islam, yuk. Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Kemudian pengamalan sila yang kedua. Sila kedua itu maknanya apa kemarin? Apa? Makna sila kedua. Halo? Mengandung nilai kemanusiaan. Antar manusia harus saling membantu atau menolong. Apalagi? Siapa lagi yang mau berpendapat? Contoh perilaku yang sesuai sila kedua, menolong atau membantu. Apalagi? Pelanggarannya apa? Apa? Menjenguk orang sakit. Pelanggarannya apa? Apa ya kira-kira perilaku yang nggak sesuai itu sama sila kedua? Tidak menolong. Tidak menolong. Ya, temannya jatuh dari sepeda, diketawain dulu, baru ditolong. Wis melakukan pelanggaran, tapi alhamdulillah langsung diperbaiki dengan menolong. Oke. Nah, ini contoh lainnya, berlaku adil terhadap setiap orang, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia dan saling membantu menolong antar sesama. Yang berlaku adil itu maksudnya adil itu tidak harus sama ya. Contoh nih, misalkan Bu Tiara mau minta tolong sama Juna dan Ardian. Jangan Ardian deh, Ryan. Juna dan Ryan. Mau Bu Tiara suruh mengangkat meja kursi. Kira-kira Ryan mau Bu Tiara suruh mengangkat meja 2. Kuat kok. Adil enggak kalau Bu Tiara minta Juna melakukan hal yang sama? Tidak. Kenapa? Iya, postur tubuhnya berbeda. Dan Bu Tiara nggak perlu dong ngucap misalkan
Juna cilik Dek, ora usah dikai pekerjaan sing susah-susah ndak. Melanggar sila ndak nih? Melanggar sila nggak nih? Iya, berarti Bu Tiara sedang membeda-bedakan orang lain berdasarkan fisiknya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Memberikan pekerjaan, Bu Tiara membedakan memberikan pekerjaan tingkatan beratnya supaya pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik, bukan membeda-bedakan. Ya. Kemudian mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Kalau kamu tidak ada perasaan ini dengan orang lain, maka kamu nggak akan nolong. Ra kenal Bik. Ketemu orang kecelakaan di jalan, pasti nggak nolong duluan. Viral dulu dong. Ya kan? Fenomenanya sekarang kan kayak gitu. Ya kan? Nah ini karena mereka tidak punya rasa saling mencintai atau menyayangi sesama manusia. Sama manusia aja kayak gitu, apalagi sama makhluk yang lain, hewan, tumbuhan. Ada kucing mungkin tendang tok kucingnya. Ada tanaman mungkin lewat cabut tok. Nah itu, ini karena nggak punya perasaan ini. Ya, oke. Kemudian sila ketiga, adakah yang mau berpendapat? Contoh sila ketiga, pengamalannya. Gotong royong, upacara, bendera, atau cinta tanah air. Nah ini cinta tanah air, kerja bakti, dan gotong royong cinta tanah air salah satunya ditunjukkan dengan mau ikut upacara dan upacara dengan tertib. Kerja bakti dan gotong royong sudah kamu lakukan. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Wah, kalau kamu kira-kira bisa nggak nih? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Nggak mungkin perang kan? Belajar. Kamu menyisihkan waktu. Aduh, kudune aku bisa main game nih. Harusnya saya bisa main game. Tapi kayaknya nggak manfaat deh. Belajar aja deh. Nah ini rela berkorban. Dan yang ketiga, mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Seperti yang tadi Bu Tiara contohkan, Ryan dan Juna. Adapun keberagaman masyarakat, contoh keberagaman, Diota sama Kevin beragam enggak? Apa perbedaannya? Jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Siapa ya? Keanu dan Almer, coba amati mereka berdua. Cie, salting enggak nih? Amati rambutnya, beda enggak? Beda. Almer lebih cenderung lurus, Keanu lebih cenderung ikal. Ya, itu contoh keberagaman. Ada lagi, siapakah yang lahirnya di luar Pekalongan, di luar kota Pekalongan? Ada Ryan. Di mana Yan? Jogja. Novita di mana? Semarang. Beda enggak sama kalian yang Pekalongan? Beragam dari jenis suku bangsanya misalkan ya. Tuh, lanjut sila keempat. Contoh pengamalannya apa? Musyawarah. Betul. Nah, nih musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Halo. Halo. Musyawarah sudah pernah dilakukan belum? Mengutamakan kepentingan umum sudah pernah belum? Yakin? Mengutamakan kepentingan umum. Contoh paling gampang, kamu ke kamar mandi, buang air kecil atau buang air besar, kamar mandi umum ya, bukan kamar mandi rumah. Kamar mandi di sekolahan. Disiram enggak? Nah, nih, mengutamakan kepentingan umum. Kalau tidak disiram berarti belum mengamalkan sila keempat. Karena kamar mandinya mau dipakai orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, itu ya. Tadi kalau lagi ada yang berbicara, maka harus kalau ada yang berbicara maka harus didengarkan. Iya enggak, Yan? Iya, apa sih? Nggak tahu. Nggak mau perhatikan, oh. Ayo perhatiannya ke depan. Terus contoh pengamalan sila kelima, adil terhadap sesama. Tadi mirip sama sila keberapa ya? Nah, betul. Jadi
antar sila, 5 sila itu saling berkaitan. Kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain. Apa itu hak? Yang didapatkan setelah melakukan kewajiban. Sesuatu yang didapatkan setelah melakukan kewajiban. Apa itu kewajiban? Yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Apa hakmu sebagai seorang siswa? Mendapat ilmu. Mendapat ilmu. Maka kewajiban yang harus dilakukan belajar. Berarti hak sama kewajiban yang harus dilakukan mana dulu? Belajar. Hak dan kewajiban yang harus dilakukan kewajiban. Boleh enggak? Sudah belajar nih, tapi enggak dinilai-nilai sama Bu Tiara. Boleh enggak? Enggak. Enggak, berarti kamu sudah melakukan kewajiban tapi belum mendapatkan haknya. Membantu orang yang mengalami kesusahan sesuai kemampuan. Oke. Pernah? Pernah? Pernah nggak melakukan ini? Membantu orang yang mengalami kesusahan sesuai kemampuan. Pernah. Pasti pernah. Contoh paling gampang. Satu. Ada yang jatuh naik sepeda. Kalau kamu kuat ngangkat sepedanya, ya diangkat. Kalau nggak kuat, cara kamu membantu gimana? Minta bantuan orang lain. Nah, manggil orang lain cari bantuan lagi, ya. Itu. Oke, ini ya. 5 contoh pengamalan sila Pancasila. Kemudian pelanggarannya. Tadi yang pertama pelanggarannya misalkan berdoa tapi sambil ngobrol. Yang kedua cuek aja dengan sekitarnya. Ada yang jatuh tapi tidak ditolong. Yang ketiga, contoh pelanggarannya apa? Tidak. AKIF. Perhatikan dong. Ya, contoh pelanggaran yang ketiga apa misalkan? Tidak cinta tanah air. Wujudnya perilaku tidak cinta tanah air? Korupsi bisa. Yang kamu aja, yang kalian aja, jangan yang orang lain lakukan. Yang kira-kira pelanggaran yang pernah kamu lakukan. Bendera One Piece. Oh, mengibarkan bendera One Piece. Oh, tidak bangga pada tanah airnya. Atau misalkan Pekalongan terkenal sama apa nih? Batik B koyo kuwi digo. Nah, itu berarti tidak menunjukkan sifat cinta tanah air. Pelanggaran sila keempat. Tidak mendengarkan pendapat orang. Tidak mendengarkan pendapat orang lain. Pelanggaran sila kelima. Tidak adil. Tidak adil. Tidak adil ya. Oke. Sudah paham? Sudah paham 5 pengamalan sila Pancasila? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Adakah yang mau ditanyakan? Nah, Bu Tiara mau ajak kamu berkegiatan menggunakan 7 ubur-ubur yang ada di depan. Ubur-ubur ikan lele. Kita belajar pengamalan Pancasila le ya. Nih, di sini perhatikan, ini tugas kelompok, perhatikan supaya nanti nggak bingung. Di setiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap kelompok tentakel ubur-uburnya minta ditempel contoh pengamalan atau pelanggaran sila Pancasila. Ya, nanti contoh-contohnya Bu Tiara bagikan lembar untuk digunting. Silahkan ini digunting. Nanti bisa dibagi. Anggota kelompoknya kan ada 5. Ah ya, Akif. Bukunya baru dikeluarkan. Oh my god. Tiara Pak semaput ya. Temannya sudah dibuka halaman 8, bukunya tembi dikeluarkan. Ayan ke. Ayan, sing serius belajar ya. Ini nanti Bu Tiara bagikan tiap kelompok untuk digunting dalam waktu 5 menit. Cukup gak ya? Gak harus semua ya. Jadi nanti kamu gunting aja, cari
Mana yang merupakan pengamalan sila pertama atau pelanggaran? Salah satu aja. Mana yang merupakan pengamalan atau pelanggaran? Sila kedua, tiga, empat. Nanti kelima anak ini akan bergantian maju sesuai dengan instruksi dari Bu Tiara. Nanti sebelum maju ada sesuatu yang harus dilakukan dulu. Paham tugasnya? Yakin? Oke, pembagian kelompoknya. Satu, dua, apaan coba? 1, 2, 3, 4, 5, betul, 6, 7. Ya, ini punya kelompok siapa nih? Oke, ini 2, ini, oke, ini, oke, jangan dirobot kelompok lainnya. Paham ya? Oke, ini Bu Tiara bagikan dulu. Ini kelompoknya Mutia ambil satu. Ya, silakan bisa digunting, bisa mulai digunting. Bu Tiara minta tolong pakai staples. Nanti staplesnya dari Bu Tiara. Tolong ke belakang, Balkis. Nah, Najmi tolong ke belakang. Ini tolong dibawa ke belakang. Kelompok 4 sama berapa? 6. Oke, tidak harus digunting semua. Tidak harus digunting semua. Barangkali mau kamu tentukan dulu. Ini sila 1 nih. Ini sila kedua nih. Ini sila ketiga nih. Boleh pelanggaran, boleh pengamalan ya. Bebas. Nanti tapi nempelnya. Jadi kamu gunting dulu. Kamu simpan dulu. Bu Tiara beri waktu menggunting 5 menit. Yuk, paling enggak satu anak pegang satu sila. Nggak usah pakai lem. Paling tidak, paling tidak satu anak sudah pegang satu sila. Nanti siapa yang mau dibagi, siapa yang mau menempelkan ke sila berapa. Ini Bu Tiara bagikan satu kelompok satu staples. Nanti ketika maju staplesnya dibawa. Minta tolong dikasih ke kelompok 2 sama 7. Dibagi bener, dibagi kayak gini biar gunting semua. Tolong taruh dioperkan ke belakang. Oke, hati-hati berterbangan kertasnya, kipasnya mau dimatikan kok. Kenapa? Ini kamu udah bawa gunting ya? Nanti gantian sama kelompokmu. Enggak. Paling enggak satu anak pegang satu contoh, satu. Paling enggak. Yang jelek sama yang enggak jelek. Yang jelek sama yang enggak jelek. Bebas. Paling tidak satu anak megang satu pengamalan atau pelanggaran sila Pancasila. Ya, kalian enggak bawa gunting ya. Nanti pinjam temannya gantian. Oh my God, bertobatlah kau. Kasihan si malaikat apa? Siapa Atit kok? Ryan dinyek. Seneng apa jengkel? Lah iyalah, ngapain kamu ngenyek juga? Konsomu jengkel juga dong. Kalian udah? Masih dibagi ya? Yo, waktunya 4 menit lagi.
Oh. Ah, yang rapi. Oke. Nanti ke depannya nanti sesuai instruksi Bu Tiara nanti kayak permainan cepet-cepetan di depan, tapi nanti ini biar gunting semua dulu 5 menit. Ya. Pastikan dipilih siapa yang dapat sila pertama, 2, 3, 4, 5. Boleh pelanggaran, boleh pengamalan. 1 aja, paling tidak ada 1 aja. Akif ke ngomongnya Ryan ngejek kali yo, Akif yo ngejek. Baru belajar pengamalan sila, Akif. Ya, Bu Tiara itu mengajarkan kalian pengamalan sila dan pelanggaran itu harapannya supaya kamu ikutnya yang pengamalan, jangan yang pelanggaran. Ya, megang 1 atau 2 pelanggaran atau pengamalan. 2 menit lagi. Akif. Yang besar itu buat masukin namanya. Pinjam kelompoknya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, waktunya habis. Sebelum mulai menempelkan, coba kalian ingat yang tepuk 1 sampai 5 itu enggak? Yang tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ingat? Lupa. Oke. Yuk, nanti gini. Tepuk 1. Yes. Sambil ngucap ya. Tepuk 2. Oke, betul. Tepuk 3.
Tepuk 4. Ih, mangan. Konsentrasi. Tepuk 5. Oke, yuk semuanya. Gunting ditaruh dulu. Kecil sekali, nggak bisa di staples nanti. Kan diberi kotak, kenapa digunting kecil? Oke, yuk kelompoknya Balkis duduk dulu. Kita tepuk 1 sampai 5 dulu. Yuk Balkis. Kayak tadi ya. Mencurigakan. Tepuk 1. Tepuk 1. Bareng tepuk 1. Yes. Tinggalan lagi tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, siap. Sekarang silakan delegasikan, minta satu temanmu yang akan menempelkan di sila pertama. Bawa staples dan bawa pilihannya. Bawa staples dan bawa pilihannya. Sini berbaris dulu, bersab di depan. Yuk. Yang sila pertama. Nanti yang kelompoknya kelompok 5, satu orang ada yang 2 sila berarti ya. Belum. Satu. Bawa 1 staples dan 1 contoh penerapan. Berbaris berbanjar di sini. Jangan nempelin dulu, baris berbanjar di sini. Ayo berjuara, hitung sampai 3. Yang tidak maju bawa 1. Sila pertama ya. Berbaris berbanjar dulu di sini. Kurang 3 kelompok. Akif. Mutiara hitung sampai 3. Kelompok yang tidak maju berarti tidak dinilai. 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 nggak ada. Kelompok 1. Gala 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 yang belum. Ayo Mutiara kasih kesempatan 1 kali lagi. 1, 2, 3. Nanti nyetepesnya yang atas dulu ya. Posisi tepesnya terserah, mau miring mau gini boleh ya. Hah? 1 kali aja. Ya kan staples kayak gini. Iya kan? Gimana caranya? Nanti. Lah misalkan miring kayak gini di atas berarti gini. Yang pokoknya yang bisa dipakai staples. Oke, sebelum itu yang di depan sebelum mengerjakan ikuti gerakan yang ada di depan. Oh, nggak ada suaranya. Oh, nggak keluar suaranya ya? Salah. Oh. Ulangi. Nanti pas garis
Gak apa-apa, udah bisa di ini kok. Bisa. Oh, udah nempel, tak kira belum. Oke, kita cek dulu. Udah nempel semua ya? Oke, sekarang sila kedua, maju. Ayo, Budara hitung sampai 3 sudah di depan. 1, 2, sila kedua ya, yang tugas sila kedua. 3, oke, kelompok yang sudah maju, perhatikan. Oke, lakukan gerakannya, Akif. Lakukan gerakannya begitu musik berhenti, langsung ditempel. Yuk, tempel. Ya, jangan sampai ubur-uburnya lepas. Oke, susah. Ya, oke. Sekarang yang ketiga, yuk yang ketiga. Keempat dan kelima siap-siap. Ya, ketiga maju, 4 dan 5 siap-siap. Latihan dulu pegang staplesnya. Yuk, latihan dulu pegang staplesnya. Ayo, yang sila ketiga maju, Budara hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, konsentrasi dicek dulu ubur-uburmu yang mana. Ya, dicek dulu ubur-uburmu yang mana. Konsentrasi. Nyangkut. Ini pakai ini. Ini nyangkut pakai ini. Oh iya, nyangkut ini. Hah? Bisa, stepper itu pegang ininya. Bisa ya, ini bisa kok tadi Budara. Ya. Wah, ini ngangkut ini. Kok pada nggak kuat sih pegang staples? Sila keempat, yuk sila kelima siap-siap. Sila keempat. Awas nyangkut. Oke, Budara hitung sampai 3 sudah di depan semua. 1,
Di bawah enggak apa-apa, di bawah enggak apa-apa. Nah. Oke, yang ini udah bisa semua stepnya. Terakhir yuk, sila kelima. Sila kelima. Halo, perwakilan kelompok sila kelima. Berbicara hitung sampai 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok yang tercepat akan Bu Tiara jadikan contoh untuk mengecek penerapan silanya. Yang terakhir nanti bonusnya tuku bakso. masa yang pertama ada di apa-apa saya terakhir bakso. Yo, yang terakhir tuh joget sak kelompok. Konsentrasi, ubur-uburnya dilihat yang mana. Di bawah enggak apa-apa, di bawah. Oke, kelompok mana tadi yang selesai pertama? 6. Kelompok 6. Kita lihat. Sekarang kita cek dulu sebelum kelompok terakhir bergerak, berjoget-joget, kita cek dulu yang kelompok 6 yang selesai pertama. Halo. Hai. Halo, halo. Yuk semua duduk, perhatikan ke depan. Akif. Oke. Penerapan atau pengamalan atau pelanggaran sila. Yang pertama, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Betul? Pengamalan atau pelanggaran? Pengamalan. Oke. Kemudian menjenguk, sila kedua, menjenguk teman yang sakit. Betul? Betul, ada kemanusiaan di situ. Ketiga, mengejek teman yang berbeda fisik atau suku. Sila ketiga. Salah. Yang sila keberapa yang betul? 1. Berbeda fisik dan suku kok. Sila ketiga tapi pelanggaran. Betul. Yang keempat, diskusi kelas. Betul? Yang kelima, gotong royong. Betul? Harusnya sila keberapa ini? Harusnya masuk sila ke-3. Tapi boleh nggak ya kalau gotong royong itu kan di dalamnya ada kegiatan, contoh nih pekerjaannya diberikan sesuai dengan kemampuannya, adil nggak? Adil, berarti di gotong royong juga bisa termasuk sila ke-5. Oke, ya. Kita cek lagi satu lagi. Kelompok berapa ini? 2 ya? 2. Sila pertama, rajin beribadah sesuai agama. Betul ya? Sila kedua, menjenguk teman yang sakit. Sama tadi. Sila ketiga, gotong royong. Benar? Keempat, menghargai pendapat saat diskusi kelompok. Benar? Kelima, bersikap adil terhadap teman bermain. Oke, sudah betul semua. Jadi pelanggaran dan pengamalannya kalian sudah tahu ya? Sudah tahu? Halo? Sudah tahu? Oke, itu tadi pengamalan dan pelanggaran dari sila Pancasila. Nah, sekarang Bu Tiara ada tugas individu menyimak video. Kalian akan Bu Tiara tontonkan satu video. Di video itu kamu perhatikan, Akif. Di video itu kamu perhatikan, ada pengamalan sila nggak ya? Atau ada pelanggaran sila nggak ya? Karena nanti kalian akan menjawab masing-masing ya di buku Pancasila yang warna coklat. Nah, nanti kalian akan menjawab ini. Nih, tuliskan salah satu
yang menurutmu mencerminkan penerapan sila Pancasila, salah satu saja. Misal nih, di adegannya ada musyawarah. Sila keberapa itu? 4. Gitu. Paham? Yang kedua, menurutmu mengapa perilaku yang sesuai nilai Pancasila penting diterapkan di lingkungan sekolah? Nanti videonya di lingkungan sekolah. Musyawarah misalkan, penting enggak? Kenapa penting? Nanti kamu jawab. Yang ketiga, tuliskan satu adegan yang merupakan pelanggaran. Kalau tadi penerapan, ini pelanggaran. Nomor 4, akibat dari pelanggaran tadi apa? Menurutmu ya. Yang kelima, ini nanti kira-kira nanti setelah ini saya mau menerapkan Pancasila apa ya? Sila keberapa dan sikapnya apa? Gitu. Paham? Pertanyaannya paham semua? Pertanyaannya paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Apa Raya? Enggak usah, nanti enggak usah ditulis. Kalian mau jawab sekarang? Oh enggak, maksudnya videonya belum Mutiara tonton kan enggak bisa jawab. Ya, perhatikan videonya dengan kenapa? Nomor 5 bisa jawab. Iya, kalau nomor 5 bisa. Oke, sekarang perhatikan dulu videonya. Ditonton aja, ditinggal dongeng ya. Jangan ditinggal dongeng. Enggak lihat. Ada babi kuning. Permisi Pak, maaf saya terlambat. Dari mana kamu nih? Tadi di jalan ada badai. Pak, aku dulu sana. Baik Pak, sekarang saya pesan. Udah. Duduk kamu duduk. Baik Pak. Ini kan Bapak Yubin pertama mulai. Untuk saya, baik semuanya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya, tolong berdiri. Baik, untuk ini silakan di tempatnya untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Baik Pak. Hiduplah Indonesia. Mulai. Indonesia
Selesai. Udah Pak. Jadi silakan dulu. Semuanya silakan ya. Baik, karena kelas ini belum masuk ke lulus, jadi Bapak akan ambil satu kelas. Satu, Bapak sudah punya dua calonnya ya. Yang pertama itu calonnya Radik dan Arjuna. Gimana sih Arjuna Radik? Ya, baik untuk saja untuk pemilihannya. Dimulai dari Dewi. Untuk Dewi silakan berdiri dan berikan alasan Bapak akan memilihnya. Baik Pak. Saya memilih Ari karena dia itu dari Bapak. Baik, jadi silakan dulu. Untuk selanjutnya, silakan berikan dan silakan berdiri. Saya juga memilih Ari Pak. Nggak tahu gimana. Menurut saya cocok aja. Baik, karena telah banyak di bawah dari Bapak saya jadi hari sebagai Bapak. Bagaimana kamu? Baik, semangat. Baik semuanya, karena pemilihan ini sudah berakhir. Sekarang semuanya silakan buka buku halaman 12 ya. Baik Pak. Udah tadi ya Pak. Oke, itu tadi videonya. Sekarang silahkan mengerjakan di buku coklat. Pertanyaannya pakai yang hijau enggak Bapak? Nah, silakan kalian tulis jawabannya saja ya. Tulis jawabannya saja. Mutiara beri waktu 10 menit, jarum panjang di angka 4, selesai tidak selesai dikumpulkan di meja kelompoknya masing-masing, dijadikan satu. Apanya? Ya, mengerjakannya semua. Tidak ditulis. Jawabannya saja, soalnya tidak ditulis. Kerjakan sendiri-sendiri. Nomor 1 itu cuma satu doang kan contohnya. Tuliskan salah satu, sudah jelas di soalnya. Kerjakan sendiri. Ini tugas individu ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Yuk, waktunya 10 menit.
Untuk yang nomor 5, singkatnya kamu tulis saja satu tindakan sesuai sila Pancasila yang kira-kira akan kamu lakukan. Hari ini deh, hari ini aja. Satu aja. Nomor 5, tulis satu contoh tindakan yang akan kamu lakukan sesuai dengan sila Pancasila. Yuk, 5 menit lagi. Kok ngelamun, Sohel? Mikir. Ya. Nggak ada pelanggarannya sih. Nggak ada pelanggarannya, ya berarti nggak ada coret. Masa jatuh pelanggaran? Nah, tadi yang jatuh ketawa. Oh ya, berarti Danis nemunan. Ada pelanggarannya enggak? Ya. Ada. Berarti tangganya melanggar sila Pancasila. Tiga menit lagi. Ada yang bingung? Satu menit lagi.
Ada yang bingung enggak? Kalau nomor 3 dilakukan, kira-kira akibatnya apa? Nomor 4. Nomor 4 itu maksudnya, tadi kan kamu di nomor 3 sudah menulis satu pelanggaran. Nah, kalau pelanggaran itu dilakukan, kira-kira akibatnya apa? Nomor 4 maksudnya seperti itu. Oke, Bu Tiara hitung 15 dikumpulkan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Suhel, 12, 13, 14, 15. Oke, yuk semua dikumpulkan di meja kelompoknya masing-masing, dibuka, dibalik di bukunya. Oke, sekarang kita coba analisis hasil videonya. Bareng-bareng kita analisis jawabanmu, kira-kira tadi benar apa enggak ya? Semua sudah dikumpulkan? Sudah ya? Oke, tadi di video tadi ada aktivitas yang dilakukan oleh seorang anak mulai dari dia bangun tidur sampai di sekolah. Bangun tidurnya kesiangan, sehingga akibatnya terlambat sekolah. Suhel. Nah, terlambat itu pelanggaran sila Pancasila bukan? Ya. Melanggar sila keberapa? Sila kedua atau sila kelima. Terus sampai di sekolah, oh maaf, sebelum sampai ke sekolah melakukan apa dulu? Iya, berdoa dulu. Tapi kira-kira cara berdoanya umat agama apa ya? Hindu, betul ya. Tadi kelihatannya lokasinya itu ada di Bali, Pura, betul. Agama Hindu berdoa sesuai pengamalan sila ke-1. Sampai di sekolah, kemudian berdoa lagi sila ke-1. Kemudian menyanyikan lagu wajib nasional. Pengamalan sila keberapa? 3. Setelah itu mereka menentukan pengurus kelas sesuai sila keberapa? 4. Kemudian mau istirahat, temannya ada yang jatuh, ada yang ngetawain, tapi juga ada yang nolongin. Kalau yang ngetawain pelanggaran bukan? Tapi yang ketawa yang jatuh. Oh, yang ngetawain orang yang jatuh. Kalau ngetawain orang yang jatuh, pelanggaran sila keberapa? 2. Nolongnya sila keberapa? Sila kedua. Oke, itu ya. Nah, berarti hari ini kita sudah belajar 5 sila dan contoh-contoh perilakunya secara umum. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi. Kira-kira Pancasila yang diterapkan di sekolah apa ya? Rayang, Juna. Pancasila yang diterapkan di rumah apa ya? Juna. Siapa? Gala. Dan Pancasila yang diterapkan di masyarakat seperti apa? Jangan sampai nanti kamu di masyarakat ketemu misalkan orang jatuh tidak ditolong, ketemu orang yang beda agamanya dengan kamu diejek, ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Berarti nanti
Pancasilanya belum paham ini, contoh-contoh Pancasilanya belum paham. Nah, sekarang selama pembelajaran ini, sila keberapa ya yang sudah kamu terapkan? 1, ngapain tadi? Berdoa. 4, ngapain? Bermusyawarah, diskusi tadi yang nempel ini. Ada lagi? 2, apa itu? Saling menolong. Temannya ada yang nggak bawa gunting, dipinjemin. Temannya ada yang lupa bawa staples ke depan, dianterin. Ada lagi penerapan sila lainnya? Ada pelanggarannya nggak yang kamu lakukan? Halo, Rafa, Keano. Pelanggaran sila keberapa yang kamu lakukan? 1? Masa 1 menertawakan teman? 2 menertawakan teman? Ini tadi berdua melanggar sila Pancasila enggak? Saling mengejek? Enggak, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nanti habis ini mutiara privat ya. Melanggar enggak saling mengejek? Iya, sila keberapa yang dilanggar? Ke-1 bisa, berarti kan dia mengejek ciptaan Allah. Sila kedua, mengejek antar manusia dengan perbedaan-perbedaannya. Itu ya. Hari ini kita sudah belajar pengamalan Pancasila. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan materi apa tadi yang lebih detail, penerapan Pancasila di sekolah, rumah atau masyarakat. Nah, sekarang Mutiara punya ini tepuk wow, tahu nggak? Gimana? Oke, jawaban Mutiara deh. Astagfirullahaladzim. Oh, enggak sopan ini mulutnya. Jawab dengan wawunya ya. Kelas 6 hari ini keren banget sih. Kasih apa ya? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekarang bukunya dirapikan dulu. Ya. Ya, tadi ini bareng-bareng kita bahas kalian. Membahas PR terselubung. Ya, Mutiara akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan bisa istirahat. Sebelum itu cek kebersihan tempat duduknya masing-masing sesuai kesepakatan kita tadi.